Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Anda semua? Sehat, Bu. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita kepada Allah karena dengan rahmat Allah kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam melaksanakan pembelajaran. Ibu minta kepada Ketua Kelas untuk memimpin doa. Silakan Ketua. Baik, Bu. Berdoa mulai. Selesai. Dengan pembacaan doa tadi, kita mengharapkan kepada Allah semoga pembelajaran kita hari ini diberikan kelancaran dan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, selanjutnya Ibu minta kepada Ananda Devita untuk melanjutkan tadarus kita hari ini. Baik, Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san sadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina allazina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yunzira allazina qalu ittakhazallahu walada sadaqallahul azim. Terima kasih kepada Ananda Devita. Selanjutnya Ibu akan melaksanakan absensi terlebih dahulu. Devita Mesari. Hadir, Bu. Beta Rahmayani. Sakit, Bu. Sejak kapan? Kemarin, Bu. Baiklah, kita doakan semoga Beta lekas diberikan kesembuhan oleh Allah dan dapat melangsungkan pembelajaran seperti biasanya. Amin. Sebelumnya Ibu ada membaca sebuah kalimat yang mungkin bisa menjadi motivasi bagi Ananda. Kalimatnya seperti ini. Kalau kita tidak mampu menahan lelahnya belajar, maka siap-siap saja kita akan menanggung pedihnya kebodohan. Ibu tahu, pasti Ananda dalam menuntut ilmu ini ada merasakan bosan, lelah, letih. Tapi balik lagi bahwasannya ilmu yang kita tuntut, kita pelajari hari ini akan bermanfaat bagi kita nantinya. Kita lanjutkan. Baiklah, Ibu akan mereview pembelajaran kita minggu lalu. Kepada Devita, apa pembahasan kita minggu lalu? Adab mencari ilmu, Bu. Apa itu adab mencari ilmu? Menurut saya adab mencari ilmu itu adalah tata cara kita dalam mencari ilmu, Bu. Tata cara, Bu. Baiklah, bagus. Terima kasih Nanda. Ibu simpulkan bahwa adab mencari ilmu ini adalah perilaku seseorang dalam menuntut ilmu atau pengetahuan yang disusun menggunakan langkah-langkah untuk memperjelas pengetahuan tersebut. Adapun pokok pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang toleransi dalam beragama. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah pembelajaran ini diharapkan Ananda mampu memahami konsep dari toleransi beragama, mampu menganalisis Quran Surah Al-Hujurat ayat 13, dan Ananda mampu menerapkan perilaku toleransi beragama ini dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjutkan. Apa itu toleransi? Siapa yang tahu? Devita, tahu? Tidak, Bu. Toleransi dalam konteks sosial budaya dan agama berarti sikap dan perilaku seseorang yang melarang adanya tindakan diskriminasi terhadap golongan atau kelompok lain yang berbeda dalam satu masyarakat. Baiklah, siapa yang dapat menyimpulkan apa itu toleransi dalam beragama? Devita Isa? Toleransi dalam beragama itu menurut saya, Bu, perilaku kita adalah misalkan contoh boleh, Bu? Ya, silakan. Contohnya seperti ini, Bu. Misalkan ada orang yang berbeda agama dengan kita, Bu. Jadi kita tuh harus menghargai orang tersebut, Bu. Karena kita sesama manusia ini sama di mata Allah, cuman bedanya cuman beda agama itu, menurut saya, Bu. Jadi Ibu simpulkan, toleransi dalam beragama ini adalah sikap atau perbuatan yang menghargai dan menghormati
kelompok-kelompok agama lain yang berbeda dalam suatu tempat. Contohnya adalah seperti yang dikatakan Devita tadi, contohnya misalkan dalam suatu tempat atau suatu kawasan mayoritasnya beragama Islam. Jadi ada beberapa golongan atau beberapa orang yang beragama non-Islam. Jadi sikap kita yang mencerminkan toleransi dalam beragama adalah saling menghargai dan menghormati tanpa adanya tindakan perselisihan, pertikaian, dan lain sebagainya. Baiklah Ananda, kita lanjutkan. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang toleransi dalam beragama ini adalah Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Mari Ananda kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Shadaqallahul azim. Yang artinya, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu, min dzakari wa untha, dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uba, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, wa qabaila lita'arafu, dan bersuku-suku supaya kamu saling mengetahui. Inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu, indallahi atqakum, di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pada Quran surah Al-Hujurat ayat 13 ini tidak menggunakan panggilan kepada orang-orang beriman, melainkan ditujukan kepada seluruh umat manusia. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Surah Al-Hujurat ayat 13 ini adalah salah satu ayat yang berisi prinsip dasar hubungan manusia. Ayat ini juga menegaskan kesatuan asal-usul manusia dengan menunjukkan derajat kemanusiaan yang selalu sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dari Quran surah Al-Hujurat ayat 13 ini adalah agar manusia saling mengenal, sehingga semakin terbuka peluang untuk saling memberikan manfaat satu sama lainnya. Oke, Ibu lanjutkan. Sikap toleransi dalam beragama bukan berarti kita harus membenarkan keyakinan pemeluk agama lain, bukan seperti itu. Namun, yang dibutuhkan dalam toleransi adalah sikap saling menghargai terhadap pilihan orang lain dan eksistensi golongan lain. Tidak perlu sampai membenarkan sebuah kebenaran hanya milik masing-masing pemeluk agama tersebut. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, silakan. Apakah batasan dalam toleransi beragama? Batasan dari toleransi beragama. Baiklah, sejauh ini apakah ada yang bertanya? Saya, Bu. Ya, silakan, Devita. Apakah batasan dalam toleransi beragama? Batasan toleransi beragama. Baiklah, batasan dari toleransi beragama. Yang pertama, jangan mencampur adukkan syariat maupun akidah dengan agama lain. Yang kedua, jangan membenarkan dan mengakui agama lain. Cukup menghargai saja. Yang ketiga, jangan mengikuti perayaan besar agama lain, apalagi ibadahnya. Jadi misalkan ada agama lain yang merayakan hari kebesarannya, kita jangan mengucapkan selamat ataupun sebagainya. Baik, Ananda Devita, apakah mengerti? Paham, Bu. Paham, terima. Baiklah Ananda, karena waktu kita sudah hampir habis, Ibu simpulkan dari pokok pembahasan kita hari ini. Jadi toleransi beragama ini adalah sikap saling menghormati dan saling menghargai. Kata kuncinya adalah menghormati dan menghargai antar umat beragama. Dan untuk pertemuan minggu depan,
kita adakan kuis dan juga setoran hafalan. Bagi Ananda yang mampu mencapai kriteria dalam penilaian akan mendapatkan hadiah dari Ibu. Kalau ditanya hadiahnya apa, kita lihat minggu depan. Baik, Bu. Baik Ananda, terima kasih atas perhatian Ananda semuanya. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bernilai pahala dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.